Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida ya. Yang ini adalah salah satu yang disebut dengan, sebenarnya kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya ada laser Doppler anemometer. Ya, tapi ini di dalam istilah bahasa Indonesia disebutkan ini anemometer Doppler laser. Ya. Ya, tapi ini adalah laser Doppler anemometer. Ya. Nah, ini adalah cara pengukuran ya. Ya, di sini ya, anemometer merupakan suatu peralatan yang mempunyai keunggulan seperti metode optik ya, untuk visualisasi aliran ya, dalam hal tidak terganggunya aliran. Nah, ini penting ya. Kalau kita sudah berdiskusi mengenai alat ukur Venturi ya, kemudian ada yang nozzle dan orifice ya. Itu karena ada pengajian penampang, pasti ada perubahan bentuk aliran. Ya, mungkin ada olakan kecil, mungkin ada putaran, sehingga kita tidak bisa mengukur aliran tersebut ya yang idealnya dengan tepat, gitu ya. Nah, untuk itu dibuatlah sebuah peralatan yang tidak mengganggu aliran. Ya, harapannya begitu ya. Di samping keuntungan lain yaitu kemampuan melakukan pengukuran kecepatan secara kuantitatif dan ketepatan yang sangat tinggi. Ya, ini karena pakai laser ya, pakai cahaya laser ya. Peralatan ini mampu memberikan tanggapan yang amat cepat dan cocok untuk pengukuran di mana terdapat frekuensi keturbulenan dengan frekuensi tinggi. Ya, ini tentunya harus dilengkapi dengan perangkat lunak komputer ya. Jadi kalau mata manusia ini yang melihat kecepatannya membaca ya sudah berkurang, apalagi harus mencatat. Setelah membaca mencatat pasti kalah dengan kecepatan perubahan pencatatan kecepatan aliran ya di dalam dengan memakai laser ini ya. Nah, bentuknya adalah kira-kira seperti ini. Nah, ini salah satunya adalah skema LDA ini adalah seperti ini. Ini sumber lasernya, kemudian ini ada lensanya, kemudian ini ada saluran yang ada alirannya. Ya, nanti kita lihat ya, sepintas ya saya sebutkan, nanti kita diskusikan sedikit lebih detail. Daripada dengan sudut tertentu, ya, dengan sudut tertentu laser ini terhadap saluran air, ya tentunya ini transparan ya, banyak syaratnya ya, harus transparan, harus ada yang disebut dengan glitter dan sebagainya. Nah, kemudian ada karena adanya yang disebut glitter atau pembelok cahaya di sini, itu ada sebagian yang dibelokkan ke lensa melalui lensa 2 ini. Tapi ada satu yang berkas, ada beberapa berkas yang langsung bisa menembus secara lurus ya. Seperti ditangkap oleh lensa ketiga ini ya. Kemudian ini ada penyaring densitas netral. Maksudnya ini sebenarnya adalah kalau di dalam dunia foto ya ini adalah yang disebut dengan diafragma ya. Tapi saya tidak bahas lebih dalam. Tapi sini terlihat dari dua berkas ini menjadi satu. Jadi yang ditangkap ada berkas sesedikit mungkin. Kemudian dipantulkan secara tegak lurus ya. Memotong ini. Ya, memotong tadi yang berkas sinar melalui lensa 2 ini ya akan lewat, diharapkan dia lurus. Nah, pada titik ini ada di sini sebutkan pembelah berkas, tapi tujuannya utamanya adalah agar pantulan dari atas ini tepat sejajar masuk ke peralatan yang disebut dengan photomultiplier. Ya, photomultiplier adalah penerima cahaya yang mengolah di sini ya. Tadi cahaya tersebut ya, kalau kita lihat perjalanannya ya, itu lebih jauh. Ya, perjalanannya itu lebih pendek. Ada keterlambatan sedikit kedatangan cahaya yang dari atas dibandingkan dengan yang di sini. Nah, perbedaan inilah
Ya, nanti oleh foto multiplier ini dimasukkan suatu pengolah. Ya, ya pengolah ini disebut di dalam peralatan alat ukur, ya, agar didapatkan hasil yang bisa dilihat di katakan alat ukur analog atau mungkin alat ukur digital, ya, atau masuk langsung di sistem data akuisisi yang ada di komputer. Ya, kira-kira dasarnya kerjanya adalah seperti itu. Ya. Kita diskusikan lebih dalam. Nah, berkas laser tadi difokuskan, ya, difokuskan dulu pada suatu unsur volume ini aliran, ya, melalui lensa L1, ya, agar peralatan ini dapat berfungsi. Aliran harus mengandung sesuatu jenis partikel kecil dapat menyebabkan penghamburan. Ya. Jadi artinya di dalamnya itu, ya, diberikan kalau istilah sekarang itu glitter, ya, sehingga ada cahaya begitu kena glitter yang langsung belok. Ya, mungkin dia dibelokkan ke atas dan sebagainya, tapi yang belok kemari ada sudut tertentu di sini, sudut theta ini akan ditangkap, ya, seperti yang tadi sudah saya diskusikan. Tetapi konsentrasi partikel diperlukan sangat kecil. Ya, ini ukurannya tertentu. Ya. Memang sulit, ya, tetapi untuk penelitian-penelitian tingkat tinggi yang membutuhkan ketelitian yang tinggi, ya, itu semua harus diukur. Apa banyaknya glitter, ya, atau penghambur cahaya itu yang dimasukkan, ya, itu semua diukur. Ya. Sebagai contoh, ya, air keran umumnya, nah ini yang agak menyulitkan, ya. Cukup banyak baik ketidakmurnian dapat menyebabkan terhamburnya berkas cahaya masuk, ya. Dua buah lensa L2 dan L3 ini tadi saya sebutkan itu akan mengarah pada titik ini, ya. Menerima berkas laser melalui fluida ini, ya, di mana dari lensa 2 ini dan bagian dari berkas yang dihamburkan dengan sudut theta, ya, ini harusnya lensa L3, ya. Cahaya terhambur mengalami pergeseran, ya, Doppler shift istilahnya, dalam frekuensi yang berbanding lurus dengan kecepatan aliran, ya. Jadi kecepatan aliran ini, ya, dia akan mengalami perbedaan kapan, ya, kalau kecepatan aliran yang tinggi, kecepatan cahaya masuk kemari itu juga lebih tinggi, ya. Jadi glitternya itu setiap kali seperti berkedip gitu, ya, ya, bertambah banyak hamburan di sini yang lewat, ya, bertambah banyak cahaya yang dianukan, ya, dipantulkan. Jadi seperti berkedip karena lewatnya glitter tersebut. Intensitas dan penyaring intensitas yang netral dan digabungkan kembali dengan berkas yang terhambur, ya, melalui yang disebut dengan pembelah berkas. Ya, jadi ini ada semacam cermin, ya, tapi tidak mengganggu, ya, tetapi dia akan, karena arahnya berbeda, dia akan mengarahkan berkas yang dari atas ini agar dia masuk sejajar sama-sama ke dalam foto multiplier. Rata anemometer harus dikonstruksi sedemikian rupa sehingga berkas langsung dan berkas hambur berjalan melalui suatu lintas optik yang sama, ini, ya, ini sama, ya, sehingga pada tabung multiplier akan terlihat adanya interferensi, ya, yang sebanding dengan geser frekuensi. Ini ada yang lain, sama, ya, LDA, tetapi yang kita lihat di sini adalah setelah lensa ini, ya, dia tidak dipecah. Ya, artinya dipecahnya dengan sebuah pembelah berkas di sini. Ada yang langsung ke atas, ya, kemudian ada yang langsung dibelokkan kemari. Kemudian diatur demikian rupa. Nah, penyaring ini adalah seperti diafragma, dia langsung menembus ini, masuk kemari. Nah, berkas yang di sini itu akan sedikit mengganggu, ya, sehingga jadi diharapkan bahwa ini berkas ini akan bertemu di titik yang sama. Jadi berkas ini akan mengganggu sehingga foto multiplier akan menerima suatu hampir, ya, mirip dengan yang bentuk LDA yang pertama, ya, langsung bisa diolah menjadi suatu hasil kecepatan, ya. Ini disebutkan tingkap, ya. Oke, kita lihat dulu, ya. Ini
berkas laser ya dibelah dari di luar bagian uji dibelahnya langsung di sini ya. Kemudian akan dikaji dalam medan aliran tingkap atau aperture. Aperture ini ya kita melihat di kamera ada speednya, ada aperture atau diafragma ya. Ini akan menentukan ya. Semakin kecil ini, semakin kecil dan cahaya yang semakin sedikit cahaya yang diterima. Ya, mengapa diberikan ini? Karena ada beberapa cahaya yang ada dari luar ya, arahnya berbeda-beda sehingga menyebabkan cahaya ini terganggu. Ya. Umumnya biasa diafragma ini untuk suatu ukuran kecil tertentu, ya foto yang kita buat itu akan lebih bagus, lebih kontras, lebih terang ya. Tingkap aperture berfungsi sebagai perisai bagi cahaya hambur yang tidak menjadi cahaya hambur yang akan dipakai untuk analisis aliran diterima oleh foto multiplier. Nah, mari kita lihat sekarang bentuk yang lain. Prinsipnya sama, tapi bentuknya berbeda. Ya, ini saya ambil dari berkas-berkas ini dari 3 perusahaan pembuat laser Doppler anemometer ini ya. Sistem terakhir ini ya adalah merupakan modifikasi lanjutan sistem yang memungkinkan pengaturan panjang lintas dengan mudah. Ya, jadi prinsipnya sama. Laser masuk, mari ya. Kemudian ini dipecahkan ya, mari. Dari ini ya, ini kalau kita lihat ini sama dengan prinsip yang pertama, ya, tetapi digabung dengan prinsip yang kedua, ya, ada tingkapnya di sini. Ya, jadi ini ada lensanya, ini ada penyaringnya dulu, ya, kemudian ini ada pembelah berkas itu cermin datar ya, kemudian bertemu lagi, ya sama dasarnya. Ya. Jadi glitter ini akan berkedip-kedip, ya, kemudian akan dicatat terjadi keterlambatan. Ya, ada perbedaan ya, atau interferensi yang akan dicatat sebagai kecepatan sebelah fluida di dalam pipa ini ya. Ini ada aliran. Nah, sekali lagi ini adalah pipa yang transparan diberikan glitter. Nah, cahaya ini laser ini tidak mengganggu aliran sehingga hasilnya akan lebih akurat ya. Tapi ini dibutuhkan seorang ahli ya. Tapi alatnya itu adalah sebuah alat yang alat yang sudah menjadi satu ya. Tidak perlu nyetel satu persatu seperti ini. Hanya ada suatu panduan bagaimana memasangnya. Terus pipanya juga pipa apa. Ya. Saya kira demikian ya.